segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan. Langkah implementasi ekonomi biru diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air. Tak ketinggalan tumbuhnya startup sektor kelautan dan perikanan menjadi penanda menjawab tantangan inovasi teknologi. Sebelumnya aku mau kasih tahu ini buat teman-teman podcaster. Jadi buat teman-teman ini suasana. Oke, bantu pertama kan di hari makan di podcaster lah kita berjumpa merasa yang istimewa. Oke, aku ada satu juga lagi nih. Boleh lagi bilang ya? Oke. Baca buku di atas yang senang. Oke, tenang. Jadi di podcast ini yang diskusi bareng teman aku tentang tema ekonomi biru pemuda dan juga teknologi. Oh ya, sebelum masuk ke kota pasar di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama dua rekan-rekan yang kami ini. Nah, boleh dong kalian ini kami koordinasi orang saya, ayo kalian bisa ya, ayo kenalan. Oke, boleh dong kalian dari mana? Satu, anak kecil atau dari kelas dua? Halo semua, nama aku Retlet dari daerah dan saya ada itu tinggal mungkin tugas yang belum selesai aja. Oke, sibukannya aku sih ada. Oke, jadi aku langsung aja kali ya masuk ke bahasanya. Di sini kalian ada yang tahu nggak sih tentang ekonomi biru itu apa? Mendiskusi bareng nggak sih tentang ekonomi biru dan juga teknologi informasi dan sendiri boleh. Oke, boleh nggak aku kasih tahu juga di antara kalian ada yang tahu nggak tentang ekonomi biru itu apa? Oke, kalau pengalaman aku nih, ekonomi biru itu merupakan moda ekonomi transparan yang berbasis laut yang menggunakan teknologi dan juga infrastruktur ramah lingkungan dan juga prosedur pembiayaan yang inovatif dan menyesuaikan kebutuhan profit. Dan ekonomi biru ini nggak hanya melindungi laut dan juga sulit belajar, tapi juga meningkatkan potensi ekonominya terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga mengurangi faktor ekologi dan juga risiko dari aku ya pengen aja kalau aku ekonomi ini dia fokusnya ke pengelolaan dia berkembangnya dalam sebagai mencakup kegiatan samudra, laut, bahkan bener banget yang bilang sama teman-teman dari sini. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Kelautan menjadi landasan pengaturan pembangunan kelautan secara optimal dan juga sustainable. Nah, dia juga memberikan kepastian hukum dan juga manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan. Saya fakta kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan yang kayak itu juga terkenal kan di dunia itu sebagai negara kepulauan. Dan kalau kita berdebat ya udah bisa. Terus juga memegang peranan penting dalam geologi dunia. Oke, mungkin kita belajar sekilas dulu kali ya. Kalau misalkan letaknya astronomi dari Indonesia ini terletak di antara 6 derajat bintang utara dan juga 11 derajat bintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu kan letak astronomisnya nih. Kalau misalkan letak secara geografisnya, Indonesia ini terletak di antara dua benua yang besar, yaitu Asia dan juga Australia, dan juga selain itu Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Nggak cuma itu aja sih, wilayah yang luas
sebagai negara yang memiliki posisi strategis di bentuk kekayaan alam yang melimpah. Nah, inilah yang menjadikan kekayaan Indonesia mencapai 6.341,439 km persegi. Benar banget. Kalian btw tahu nggak sih kalau misalkan wilayah Indonesia ini terdiri dari 70% lautan dan juga 30% daratan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Nah, wilayah laut Indonesia ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang lautan dan juga perairan. Betul banget, karena tadi kita lebih banyak lautnya kan, jadi kita tuh berpotensi besar ya jadi poros maritim dunia karena letak geografis kita di Indonesia juga membutuhkan diri itu sebagai poros maritim dunia dan jadi pengelolaan jadi pusat pengelolaan sumber daya gitu, terus pengembangan infrastruktur maritimnya, terus peningkatan kapasitas manusia, terus juga pemberdayaan masyarakat di pesisirnya juga penting. Benar banget, jadi politis maritim dunia itu bisa dilihat dari konsep geopolitik yang mengacu pada negara atau wilayah yang memiliki pengaruh dan juga peran penting dalam hubungan maritim global. Nah, konsepnya itu apa aja sih? Jadi konsepnya itu mencakup berbagai aspek termasuk perekonomian, perdagangan, keamanan, diplomasi, dan juga pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, negara atau wilayah itu menjadikan poros maritim dunia biasanya memiliki lokasi geografis yang strategis di perairan internasional dan juga memiliki ketertarikan yang kuat dalam pelayaran kelautan internasional. Oh iya, anyway kalian ada yang tahu gak sih kalau misalkan untuk menuju negara poros maritim yang tadi kalian sebutin yang sebelumnya itu harus berdasarkan apa itu? Apa nggak tahu sih? Untuk menuju negara poros maritim itu kita mengikuti pembangunan ya kan, terus aspek infrastruktur juga, terus juga politik, sosial, budaya, keagamaan, ekonomi, dan banget jadi itu menunjukkan Indonesia sebagai posisi poros maritim dunia. Jadi berdasarkan Presiden Jokowi itu lebih tahu bahwa dapat faktor utama dalam menunjukkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, jadi sila negara itu kurang lebih berisi tentang pembangunan dan juga komitmen dalam menjaga dan juga pengelola sumber daya laut di bidang lautan yang berfokus sebagai pengembangan infrastruktur dan kekuatan pertahanan maritim. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang sudah kita tahu dengan KKP ini juga terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan. Jadi dengan berbagai kebijakan, terdapat juga pilar di sektor kelautan dan perikanan. Tiga pilar dari KKP ini yaitu kedaulatan mengenai mandiri dalam pengelolaan dan manfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Lalu selanjutnya pembelajaran mengenai mengapa konsep ekonomi biru ini dalam pengelolaan dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan juga kesejahteraan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk kemakmuran rakyat melalui pengembangan kapasitas SDM dan sumber daya masyarakat. Yang terakhir pengembangan informasi fintech, kelautan dan juga perikanan. Oh ya betul-betul. Berarti sebelum masuk ke bahasa ideal kalau ekonomi biru itu mencakup ke berbagai sektor ya, seperti perdagangan, pariwisata, transportasi air, terus kalau itu dikelola dengan visi yang berkelanjutan itu bakal jadi pilar penting nggak sih dari saya kerja kenal ekonomi biru berbangun apa yang bidang sama kalau ekonomi biru itu diharapkan menjadi sebuah solusi atas permasalahan dalam pengelolaan lautan Indonesia. Nah, konsep ekonomi biru ini yang pertimbangkan masa depan kita yaitu Indonesia, terlebih karena ekonomi biru ini dianggap menunjukkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan juga tangguh selalu pengembangan sedang berkelanjutan. Nah, dia dengan ekonomi biru ini membantu ekonomi yang berkelanjutan dan sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu nih Indonesia sebenarnya udah punya roadmap untuk konsep ekonomi biru dan juga program prioritas yang ada di tahunnya. Nah, aku di sini cuma tahu satu program aja di mana program pertama itu tentang perluasan kawasan konservasi laut sebanyak 20% yang ditargetkan sampai pada
tahun 2045. Nah, dengan luas perairan Indonesia itu 8.000 km, panjang dari pantai Suez 1,8 kilometer, maka 30% ini menjadi kawasan kaki laut. Nah, dengan tujuan untuk memelihara kebudayaan yang ada di Indonesia. Begitu juga jika ekosistem lautnya ini tumbuh dengan baik, maka serapan karbon juga akan meningkat sebanyak 2 untuk lingkungan, untuk ini ada di laut, letaknya di laut Sewu, laut Palu, atau di Samudra Timur. Kalau kalian selain produk yang aku tadi, nah ada lagi nggak yang tahu? Boleh dong teman-teman yang ada di rumah juga jadi program kedua ini merupakan program andalan dari itu tentang penangkapan ikan yang ukur. Jadi nggak boleh ya menangkap ikan yang dalam jumlah banyaknya harus dapat penangkapan ikan ukur dari wilayah negara sampai timur Indonesia. Kebijakan penangkapan ikan ukur ini atau kebijakan PIT itu dilakukan loh memberikan apa kita di sini nggak boleh sembarang memang juga ekonomi masyarakat ujung-ujungnya juga bakal berpengaruh kayak orang kemudian bedanya kalau kita ada program ketiga yang KKP buat itu cuma untuk komunitas yang berkembang, yaitu ada program populer ini 20 tahun sesuai kajian juga budaya tradisi. Nah, jadi pengembangan budaya ini, budaya udang ini ada di Kabupaten Jawa ada di Kebumen, Jawa Tengah yang berbasis kawasan mencapai 10 hektar dan juga per hektar itu menghasilkan 40 ton dan juga melibatkan masyarakat sekitar. Nah, 2 prioritas terakhir itu yaitu mengembangkan wilayah pesisir dan juga pengelolaan sampah plastik yang ada di laut. Khususnya pengurangan sampah plastik dan KKP ini membuat program untuk membersihkan laut sejak tahun 2020 guys. Jadi sama dengan tahun belakangan ini saya tidak beraktivitas menangkap ikan, tetapi mereka tuh membuang sampah plastik yang ada di laut. Jadi hasil buruan di laut itu nanti akan dibeli oleh pemerintah sesuai dengan harga yang telah dilakukan di pasaran. Ya, berarti di bagian pengawal juga pengelolaan kelautan dan juga perikanan ini berarti hak untuk nelayan dan juga pelaku usaha untuk menjadi pekerja rumah yang tumbuh berat dari pemerintah Indonesia. Nah, penerapan ekonomi biru ini berbasis hak untuk nelayan kecil seperti contohnya itu di Sulawesi Tenggara itu ada ekowisata laut di Banyuwangi dan juga wilayah mangrove di Surabaya, dan juga tadi seperti itu juga itu ada laut Palu dan beberapa tempat lain menjadi contoh konkret pemerintah menjadi menjaga ekosistemnya secara terus dan melibatkan dari stakeholder. Oke, jadi oleh karena itu juga ya kan itu menjadi ladang bisnis juga bisa nanti. Jadi kolaborasi antara nelayan dan pelaku usaha juga melalui pengelolaan pemberdayaan wilayah itu bisa jadi bisnis gitu kan, bisnis masuk kepentingan perikanan atau solusi untuk cuan gitu. Nah, tentang peningkatan pencapaian dalam strategi penangkapan ekonomi biru. Nah, berarti pemuda Indonesia juga memiliki peran penting nggak sih dalam meningkatkan pencapaian ekonomi biru? Tapi gimana caranya biar pemuda Indonesia ini serta dalam penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan pencapaian ekonomi biru? Kira-kira nih kalau menurut aku nih, jadi kita bisa mempertimbangkan urgensi kita pendidikan kemajuan dalam kurikulum pendidikan untuk para siswa. Nah, kita juga bisa memberikan edukasi kemajuan kepada pemuda di era generasi saat ini, juga tidak hanya memberikan edukasi tentang populasi tapi juga peluang karir di sektor kelautan. Kemudian yang SDM kelautan itu juga bisa memberikan gambaran tentang budaya juga maritim samping ini juga menjadi input produksi yang bernilai guna terutama dalam hal akselerasi internasionalisasi kinerja pembangunan kelautan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
tahun 2000 juga kan berisi tentang sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan potensi anak didik, baik kemampuan, keterampilan, maupun sikap dalam bertanggung jawab. Kemudian bisa buat join dalam jadi intinya itu tujuan dari peningkatan kita ini sebagai pengembangan SDM yang unggul ya. Jadi peningkatan keselamatan dan keamanan anak ini itu pengembangan inovasi dan teknologi sekaligus juga sangat penting. Jadi dalam kehidupan Indonesia sebagai pengembangannya, pemerintah dan juga tenaga kerja itu saling bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pemuda Indonesia untuk istilahnya mengembangkan SDM yang unggul ya kan itu kan. Jadi kalian tahu baca nggak sih? Jadi aku pernah lihat di website itu kalau hari ini itu pernah membuat sebuah program yang namanya Merakit enggak benar-benar kalau sampai aku tahu program itu dilakukan dengan misalnya bagi yang membutuhkan kemarin dengan pemaparan materi tentang mengenal lingkungan yang ada dampak yang terjadi terhadap orang pada masyarakat apatis dengan kesehatan laut dan juga manfaat yang berkaitan dengan ekonomi jadi program banyak dong manfaatnya kayak buat edukasi, buat anak sekolah itu yang membuat apa itu balik yang bahas inovasi apa yang anak muda bisa lakukan dan ini kita berusaha sebagai pembelajaran siswa belajar tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan ya jadi Indonesia ini memiliki peran yang besar dalam upaya mengenalkan dan juga menerapkan ekonomi itu. Nah kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita, dimana dengan juga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan daya saing bangsa dan juga memajukan ekonomi bangsa. Nah peran pemuda ini banget karena dalam upaya meningkatkan kesehatan dan ekonomi kita. Generasi itu salah satu kunci dan juga keberhasilan dari ekonomi Indonesia sebagai poros ekonomi juga kalau misalkan generasi ini harus difokuskan dalam bikin apapun opsi dan juga untuk bisa berpikir secara kreatif dan juga mampu mengembangkan sesuatu menjadi lebih nilai lagi. Nah untuk itu aku berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan juga memperhatikan generasi muda serta bikin impact dalam membangun dan juga mengelola sedikit ekonomi biru 4.0 ini di Indonesia. Aku suka sih itu yang mungkin bisnis maritim di Indonesia ya generasi Indonesia dan juga itu udah sepantasnya udah ekonomi ini kita tahu kan kalau nanti udah apa itu sebagai peran yang harus membangun peran juga dalam untuk pemanfaatan sumber daya kelautan yang berlimpah. Jadi kita itu negara udah banyak ya kelautan juga ya. Tapi banyak pemuda yang belum tahu gimana cara mengelolanya, sayang banget ya. Bener banget. Jadi pemberdayaan pemuda ekonomi di 4.0 ini dapat dilakukan antara lain dengan pendampingan nelayan, pembudidayaan ikan, dan juga penambang garam dalam aktivitas ekonominya. Nah oleh karena itu pemuda biru 4.0 ini dapat mengenal juga menerapkan teknologi industri 4.0 dan juga pelibatan kepada sumber daya dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat usaha UMKM di sekitaran pesisir pantai. Nah sebenarnya itu bukan hanya pemudanya sih sebenarnya kayak selain itu kementerian atau lembaga nasional juga diharapkan juga untuk melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan pemuda ekonomi gitu 4.0 tersebut melalui bisa dibikin dengan cara koordinasi dan juga kerjasama yang baik juga ekonomi itu juga sama teknologi industri 4.0 ya boleh jadi kita langsung aja kali ya bahas tentang teknologi industri 4.0
mana kasar laut, di mana kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan antara lain berupa industri galangan kapal, juga industri penggadaian, industri pembuatan cadangan, industri perawatan kapal, juga industri perawatan kapal. Nah, jadi kegiatan ekonomi kelautan ini sangat beragam dan juga banyak karena kegiatan ekonomi itu kompleks terjadi di laut. Nah, kegiatan itu yang berlangsung di laut di Indonesia yaitu industri pembuatan kapal yang saya tadi, industri perbaikan kapal, layanan penyeberangan kapal, logistik, industri tol laut, dan juga pemanfaatan sumber daya laut. Sebenarnya tuh ini juga ada kendalanya juga kan, kayak kendala yang ada di ekonomi maritim Indonesia ini, kayak ketimpangan pertanian maritim dan juga kemungkinan ada pertumbuhan liar dan ketimpangan infrastruktur juga. Kendala ini sebenarnya cukup serius sih buat aku karena apa ya, karena perairan Indonesia ini kan sangat luas gitu ya, dan juga pengawasannya itu belum bisa menentukan dan layanan itu bisa gampang dan gampangnya untuk ditekan kalau kita zamannya sisi ya tapi kadang kalau misalnya dia juga akan juga aku juga ceritanya oleh ekonomi laut itu naik gara-gara ada hal yang tidak dari itu. Terus aku juga sih kalau maritim muda itu punya program maritim planner dimana maritim muda dia tuh masih pelayanan sertifikasi itu buat usaha di bidang maritim, dimana tujuannya ya buat meningkatkan kesadaran perusahaan juga menjaga manfaat kesejahteraan masyarakat juga apa ya, dengan adanya pelayanan ini jadi meningkatkan kepercayaan masyarakat ya sih. Terus juga ada dia tuh menyediakan program konsultasi, jadi bisa jadi kalau misalnya pengen beli sebagai tamu itu yang udah bisa konsultasi ya jadi nah kemudian permasalahan yang pertama dalam bidang maritim itu kita tuh dalam kesejahteraan masyarakat dengan mana jadi beberapa masalah yang menghambat perekonomian masyarakat itu antara lain kurangnya modal dan juga biaya laut, juga alat tangkap yang tidak tepat, terus tidak adanya batasan wilayah penangkapan ikan, dan juga ada perubahan cuaca yang tidak stabil. Yang melalui maritim planner ini masyarakat bisa juga memperoleh layanan pendidikan tempat juga usaha dia dalam bidang maritim atau kelautan. Jadi pendidikan yang juga pelatihan yang bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan keterampilan teknis dan juga sesuai dengan kebutuhan karir mereka. Oke, mungkin tadi merupakan salah satu dari beberapa dan juga solusi yang pertamanya. Nah, ini ada permasalahan juga solusinya ya, dan solusi itu kan ada banyak faktor nih yang harus dilakukan punya produk yang maritim dan juga kelautan. Salah itu ada faktor utama sebagai fasilitas dan juga metode dari produksi yang masih konvensional, masih apa ya, tradisional itu kan gitu kan. Nah, dalam semua permintaan diperlukan pembaruan dalam hal teknologi juga metode produksi ya, kayak agar lebih maju aja, lebih kayak update aja gitu. Terus juga maritim planner ini bisa menyediakan layanan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan di produk yang ditawarkan itu antara lain itu ada pengembangan web memperluas dari melalui pengembangan dan SEO dan juga yang sampai pemasaran melalui ini selanjutnya bisa maritim itu akan membantu para pengusaha dalam menyelenggarakan berbagai program dan juga kegiatan tujuan dari perusahaan. Sebagai upaya dalam optimalisasi ekonomi biru, ada yang namanya teknologi depan, yang namanya new technology.
ini berfokus pada penerapan praktik di mana praktiknya biar inovatif gitu. Inovasi juga ada juga mengatasi tantangan dari kita ya. Jadi konsep teknologi itu saat ini sudah diterapkan di beberapa industri seperti motivasi, perikanan dan juga angkutan berkelanjutan, eksploitasi laut, renewable energi dan juga ekowisata transportasi dan juga industri dalam bidang maritim, konservasi dan eksplorasi teknologi itu. Nah, hal ini digunakan untuk para ilmuwan mengawasi dan juga menjaga kesehatan ekosistem laut dengan teknologi yang digunakan mencakup sensor dan juga satelit dan juga memonitoring sistem untuk mendeteksi kualitas air, polusi maupun biodiversitas. Oke, mungkin tadi kan sempat disinggung tentang ROI ya. Nah, sini aku mau ngasih contoh nih inovasi dari ROC itu kayak gimana. Jadi, contoh inovasi dari ROC oleh anak bangsa itu adalah RHEA, RHEA, atau kalau bahasa Indonesia itu RHEA. Nah, itu merupakan instrumen dengan drift metode landasan digunakan untuk mendeteksi pergerakan arus laut yang juga dikombinasikan dengan pengumpulan parameter oceanografi. Nah, tadi juga terdapat mulai inovasi alat deteksi tempat minyak atau oil spill, alat untuk bioremediasi dan juga alat produksi maritime. Teknologi ini juga mencakup pemanfaatan energi terbarukan dari laut. Jadi seperti energi pasang surut gimana, gelombangnya gimana, angin pas pantai hilirnya, petrol, juga mengurangi ketergantungan kita sama bahan bakar fosil di lingkungan ya kali seperti berbagai karena penerapan dari bioteknologi ini adalah observasi berkaitan dengan energi terus karena tinggi oke, jadi itu ada pencapaian, ada penerapan pertama itu ada keramba jaring apung, di mana aplikasi keramba jaring apung ini jadi salah satu solusi area budidaya perairan darat dan juga sistem tambang yang semakin sempit itu menjadi potensi populer berbagai masalah di lingkungan banjir, karena hujan yang banyak dan juga perubahan iklim pada musim kemarau. Jadi kan ada penerapan yang pertama itu ada keramba jaring apung yang kali ini ada smart fish feeder, di mana smart fish feeder ini membantu membudidayakan untuk pemberian pakan ikan secara otomatis. Teknologi ini dapat mengatur waktu pemberian pakan sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Nah, jadi smart fish feeder ini juga dapat membantu mengurangi limbah hasil dari pakan ikan itu sendiri yang biasanya tidak termakan karena mungkin jumlah pemberian pakan itu lebih banyak. Aku lihat tuh di TikTok yang namanya smartphone controller. Jadi kita tuh bisa nanti tinggal dipencet aja gitu dari HP kita. Kalau misalkan pengen kasih makan ikan cara kita tinggal dipencet aja gitu ya. Dia bakal jauh sendiri. Terus juga buat kontrol suhu di pohon ikannya juga dia bisa dari HP. Nah, selain juga ada penerapan teknologi industri 4.0 secara luas untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi itu sudah tepat, dan saat ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 dengan inisiatif yaitu Making Indonesia 4.0 untuk mengimplementasikan strategi dan juga petajaran revolusi industri 4.0 di Indonesia. Jadi inisiatif ini disusun dengan maksud memberikan potensi besar untuk meningkat gandakan produktif tenaga kerja. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing global dan meningkatkan pasar ekspor di Indonesia. Nah, ekspor yang lebih tinggi ini akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga konsumen logistik menjadi lebih kuat dan juga Indonesia dapat menjadi salah satu 10 besar negara ekonomi. Jadi kan pernah nyebutin Making 4.0 ini adalah metodologi Making 4.0 teknologi ya. Jadi Making 4.0 ini merupakan suatu teknologi industri 4.0 yang meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan yang dilakukan oleh internet
segala hal atau yang kita sebut dengan internet of things di lapisan komunitas dan juga robotisasi atau advanced robotics. Nah, ada lagi pencetakan 3D atau 3D printing dan barang dapat dipakai atau wearables di lapisan penerangan. Adapun penerapan teknologi industri dari 4.0 ini pada ekonomi biru itu di 5 subsektor yang dapat dilakukan seperti berikut ini. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak subsektornya yang dapat? Aku tahu. Jadi subsektor yang pertama itu makanan dan minuman. Kayak tadi aku bilang ada kasih makan ikan mati dari HP bisa, kemudian alat penghasil oksigen berlipat ganda untuk ikan yang tambang atau ikan tambang secara otomatis juga sistem otomatis buat penghasil bahan baku pakan gitu kan, semuanya sudah otomatis deh. Terus yang kedua itu tekstil dan pakaian jadi, misalkan industri tekstil dan service yang menggunakan sampah plastik yang di darat atau di laut, bahan baku buat membuat baju, pakaian benang, sepatu dan kacamata. Terus yang kedua itu otomatis, itu ke otomotif, misalnya kapal listrik ada terus juga kapal yang menggunakan tenaga surya dan tenaga terbarukan lainnya. Tapi kalau menggunakan tenaga surya itu orang bisa. Aku bantu melengkapin aja ya kan ya. Yang keempat ini ada sektor elektronik, di mana ada pemetaan dinamika dan juga pada pembakaran hutan mangrove dengan menggunakan drone. Terus juga ada mesin ngetik transportasi umum dan saldo. Kemudian juga ada memanfaatkan sampah plastik. Ada alat juga untuk mengumpulkan sampah plastik otomatis di lautan dan juga penandaan digital alat tangkap ikan. Nah, yang kelima ini pada sektor kimia ya, termasuk farmasi. Nah, kalian yang anak kesehatan pasti tahu lah ya. Misalnya kayak ada pengolahan laut dan juga mikrobiologi laut sebagai suplemen kesehatan. Terus juga ada bahan bakar nabati, pupuk, terus ada pakan ikan, bioplastik, serta jamur laut sebagai anti alam kanker dan juga anti tikus. Oke, mungkin untuk beberapa penerapan teknologi yang dapat dilakukan dan juga sejalan dengan arahan dari presiden kayak kayak antara lain contohnya penggunaan drone dan juga buoy pengawasan kegiatan di laut masuk perikanan dari hotel dan juga budidaya lepas pantai. Nah, selanjutnya juga ada pemasangan tenaga digital alat tangkap ikan untuk memantau keberadaan alat tangkap ikan dan juga sistem komunikasi dan informasi nelayan dengan tugas yang ada di darat serta untuk mencari ikan. Kemudian penggunaan alat dari pakan ikan ini dan memantau kondisi laut di kelambat dari laut pas pakai pemasangan teknologi daya kapal berbasis energi ini itu ramah lingkungan. Terus pengembangan usaha dan distribusi perikanannya, lautannya serta berbasis teknologi informasi dan AI semua terkait berdasar jadi Presiden Jokowi kan juga kasih arahan ya sekitar tentang penerapan ekonomi biru 4.0. Nah, aku juga baru tahu ternyata Pak Jokowi itu memberikan arahan tersebut di mana jadi nambah wawasan dan juga pengetahuan aku sendiri. Nah, kira-kira dari kalian tadi ada yang kurang nggak sih tentang pembahasan kita kali ini? Ya, udah cukup dan soalnya kita kan udah membahas tadi itu ekonomi biru, tentang juga dan juga tentang teknologi industri 4.0. Jadi menurut aku udah kompleks banget, udah lengkap. Jadi juga mau bahas apa lagi? Ya, menurut aku ini udah detail dan lengkap banget. Jadi tambahan kita Oke, aku paling banget ya dengan pembahasan kita kali ini karena benar-benar serius banget ya dari bahasannya. Jadi kita bisa sharing satu sama lain yang tadinya aku nggak tahu, jadi tahu. Yang tadinya kalian nggak tahu, jadi tahu. Jadi kalian bisa tahu tentang pengetahuan baru ini. Oke, aku mau dari kalian sendiri masing-masing untuk nyampaikan pesan kepada pemuda Indonesia terkait ekonomi biru, pemuda dan juga teknologi 4.0 ini agar masyarakat yang lagi nonton ini bisa tahu apa pesan dari kalian.
Kayak mungkin kalau misalnya yang kayak kita tuh sebagai pemuda mungkin harus aware gitu ya, sama nggak hanya di darat aja gitu tapi di laut juga. Jadi kayak coba deh dilihat dulu apa ya, pokoknya intinya kayak harus peduli juga sama laut. Kalau dari aku ya pemuda atau pemudi atau kita semua deh, kita masih bisa kayak gini ya. Kalau misalnya aku nggak bisa ya untuk terjun langsung dalam maritim atau bisnis maritim ini. Yang apa ya, kalau yang bisa aku lakukan atau kita semua lakukan adalah mendukung sektor lokal. Kita bisa beli barang-barang lokal, kita bisa makan ya barang, kita bisa makan sushi bikin lokal kayak gitu. Kayak kita bisa kadang-kadang ke pantai kemana kita beli makanan di sana, kita support UMKM masyarakat pesisir di sana ya kan. Kita bisa lebih lokal lah. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup kali ya, sampai di sini aja. Sebelum di akhir penutupan ini, aku mau kasih tahu juga nih buat kalian semua dan juga teman-teman yang baru lagi. Oke, kalian bisa langsung bilang cakep ya. Oke, itu aja perhitungan. Kalau pulang-pulang bawa bikisan. Saya akhiri podcast kali ini. Terima kasih dan semoga podcastnya berkesan untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.